Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan yang menarik begini. Wingko katon kencono. Mungkin banyak yang tidak tahu wingko itu apa. Wingko itu pecahan genteng. Pecahan genteng atau disebut kereweng gitu. Kencono itu emas. Jadi kalau ada ungkapan wingko katon kencono berarti pecahan genteng kelihatan seperti emas itu. Bisa nggak kira-kira itu? Nah, lalu mungkin kita bertanya, ya namanya pecahan genteng gunanya untuk apa sih? Kita mungkin hanya bisa mengatakan ya paling pol itu biasanya itu ganjel. Ganjel apa namanya kalau kita sudah butuh mau ganjel pot itu misalnya. Tetapi kalau di daerah pedesaan biasanya kereweng atau wingko itu untuk ganjel, itu namanya apa namanya kalau kita masak itu kuali dan sebagainya itu. Jadi pecahan ini karena bawahnya itu dibakar untuk masak dan sebagainya, bukan menjadi semakin baik, tapi pasti akan semakin menjadi hitam, jelek gitu, tidak bagus. Berbeda dengan emas itu. Kalau emas itu semakin lama juga nggak masalah nilainya, pasti akan sama saja. Harganya juga mungkin sesuai dengan zamannya lah gitu, dan tidak akan berkurang atau menurun. Lalu kalau kita mau menghubungkan apa namanya peribahasa tadi wingko katon kencono gitu. Bisa nggak dalam kenyataan sehari-hari sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik itu kelihatan seperti emas gitu. Kita lihatlah misalnya, ini agak sulit ya, misalnya dalam kehidupan sajalah gitu. Kita kan terlahir dengan baik, dengan suci, dengan baik. Lalu dalam perjalanan waktu dengan kelemahan dan dosa kita, biasanya kita bukan menjadi semakin baik, tapi seperti wingko tadi, semakin gelap, semakin jelek, semakin tidak ada nilainya. Ya banyaklah orang yang menjadi semakin baik, tetapi bisa dikatakan orang itu biasanya menjadi semakin agak tidak baik begitu. Begitupun dalam keluarga, dalam relasi gitu. Orang itu kalau baru awal-awal pacaran, membangun keluarga itu tampaknya akan melihat segala sesuatu itu indah dalam diri pasangannya itu. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu bisa jadi menjadi tidak begitu. Oh, kelihatan semuanya sekarang ketika hidup dalam bersama, dalam keluarga, hitamnya, jeleknya, kekurangannya dan sebagainya. Lalu bisa enggak sesuatu yang kurang sempurna itu dalam kesatuan, ini kalau kita bicara tentang keluarga, tentang perkawinan, menjadi indah di mata kita. Dalam iman Kristiani bisa, kalau kita mau menempatkan kasih menjadi yang pertama dan utama dalam keluarga dan kehidupan kita. Maka kalau kita memandang semuanya dengan mata kasih itu beda. Yang kurang itu menjadi bisa dilengkapi, yang tidak sempurna bisa dilengkapi. Dan itulah sebenarnya panggilan khas sebagai murid-murid Kristus ketika saudara-saudari memutuskan untuk hidup dalam keluarga. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, tidak sempurna, bukan menjadi celah atau pintu untuk bubar, untuk saling menghakimi, tetapi justru di situ panggilannya adalah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Dan kasih itu bukan teori, bukan konsep, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, lewat komunikasi, lewat perhatian, lewat pengorbanan, lewat kasih yang tulus. Dan kita bisa belajar dari Kristus. Yesus itu tidak teori, yang memberikan dirinya untuk kita, untuk penebusan bagi kita, dasarnya jelas karena kasihnya kepada kita umat manusia. Maka tidak akan membiarkan kita itu hancur, tetapi hidup dalam berkat dan rahmat. Dan itu berkat kasih Yesus yang nyata kepada kita. Maka kita pun sebagai murid Kristus hendaknya juga mewujudkannya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, mungkin lewat pasangannya, lewat keluarga, lewat anak-anak, sehingga menjadi keluarga kerajaan Allah yang terberkati. Selamat berbahagia, sehat selalu, Tuhan memberkati.